Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tata guna lahan atau sistem kegiatan di sektor transportasi. Kemudian teman-teman juga sudah diberikan tugas untuk lebih memahami apa itu sistem kegiatan, dan tugas yang sudah dipresentasikan oleh beberapa mahasiswa sudah menyinggung juga mengenai sistem pergerakan, yaitu materi yang akan kita bahas dalam 2 pertemuan ke depan. Sistem pergerakan kita akan membahas mengenai karakteristik sarana transportasi, manusia, dan karakteristik lalu lintas. Oke, materi yang pertama di sesi 1 ini kita akan mengulas kembali apa itu keterhubungan dari sistem pergerakan dengan sistem transportasi yang lain. Pergerakan terjadi karena kebutuhan dari sistem kegiatan di guna lahan tersebut tidak tersedia, sehingga dia butuh bergerak pada sistem kegiatan yang lain, guna lahan yang lain. Sistem pergerakan ini pastinya dipengaruhi oleh sistem jaringan transportasi apa yang tersedia di antar guna lahan tersebut, di sistem kegiatan tersebut. Jadi, di sini kita kembali belajar keterhubungan dalam perencanaan transportasi 4-step model. Sistem pergerakan, atau di sini kami lebih pada bagaimana model pemilihan moda perjalanan, kemudian nanti bagaimana model pemilihan rute sebenarnya, cuman itu nanti kita bahas setelah kita membahas sistem jaringan. Jadi di sini model pemilihan moda perjalanan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Dari atas adalah sebaran pergerakan dari guna lahan satu ke guna lahan yang lain. Kemana sebarannya? Dari guna lahan di mana kita berada, mau kemana kita ke sana. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui karakteristik moda apa yang akan kita gunakan, mempertimbangkan juga yang paling atas jaringannya seperti apa, jaringan transportasi yang tersedia seperti apa. Kemudian faktor ketiga adalah karakteristik pelaku perjalanannya itu sendiri dalam menentukan moda transportasi. Oke, satu-satu kita pelajari. Yang pertama, manusia, orang. Bagaimana karakteristik orang dalam memilih moda transportasi yang digunakan? Kita mungkin bisa mendefinisikan mengenai unsur transportasi, tidak hanya orang. Nah, di sini nanti ada manusia dan barang yang membutuhkan transportasi. Manusia, kecuali anak-anak dan orang jompo, semua orang yang sehat akan butuh bertransportasi. Manusia ini bertransportasi untuk memenuhi kebutuhannya dan seringkali membutuhkan angkutan. Ada pula jika punya keterbatasan dia akan berjalan kaki. Karakteristik manusia dalam membutuhkan angkutan ini tidak sama. Contohnya, sebagian orang akan sangat terpengaruh dengan kendaraan yang sesat di bus kota. Mungkin dia tidak mau memilih itu sehingga dia akan memilih menggunakan kendaraan pribadi. Tapi nanti akan dipengaruhi lagi bagaimana dia bisa memilih bus atau kendaraan pribadi. Sebagian orang membutuhkan waktu yang singkat dalam menentukan pilihan angkutan. Sudah deadline, sudah mau jam masuk, maka pilihannya kalau jalan kaki lama, dia akan milih angkutan. Angkutan umum lama, mungkin dia minta diantar untuk kendaraan pribadi. Atau dia bisa menggunakan kendaraan pribadi itu sendiri. Kemudian berikutnya, sebagian orang mempunyai kemampuan. Jika dia tidak mampu naik angkutan, tidak memiliki kendaraan, mau nggak mau pilihan dia adalah jalan kaki. Tapi kalau dia bisa naik angkutan umum, mungkin dia kalau jaraknya jauh, dia akan naik angkutan umum. Demikian juga kaitan biaya.
Kalau dia punya biaya lebih bisa beli kendaraan pribadi, mungkin dia akan beli kendaraan pribadi. Pilihan moda transportasi akan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Itu nanti yang kita pelajari di sini. Setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda. Terkadang pilihan yang sama dalam menggunakan kendaraan bermotor, itu pun alasannya berbeda. Misalkan orang naik angkutan umum. Yang satu mungkin karena dia tidak punya pilihan selain naik angkutan umum. Yang kedua, ada juga orang yang mampu dan punya mobil, tetapi dia lebih suka naik angkutan umum karena dia punya jiwa anti polusi, jiwa lingkungan yang kuat. Kalau dia membawa kendaraan mobil pribadi sendiri, satu orang, dia merasa bahwa akan mencemari lingkungan. Banyak faktor, baik itu yang di atas maupun ada faktor-faktor yang lain. Nah, pengguna transportasi tidak hanya manusia, tapi juga barang. Pendekatannya berbeda untuk barang. Jadi di kampus Timlok ini, kita mempelajari dua, yaitu transportasi orang dan barang. Walaupun fokusnya nanti lebih banyak kita bahas mengenai barang. Untuk angkutan orang tetap kita berikan karena beberapa lulusan di Timlok juga bekerja di sektor pemerintahan, di mana pemerintahan lebih banyak mengurusi transportasi orang dibandingkan transportasi barang. Untuk barang, maka yang pertama faktor yang mempertimbangkan kita memilih moda transportasi adalah keutuhan, kualitas dari barang kita. Ini dipengaruhi oleh apakah dia barangnya berbentuk cair, padat, atau gas. Penanganannya seperti apa? Hidup atau tidak? Kalau hidup, bagaimana penanganannya? Moda transportasi apa yang harus digunakan supaya dia tetap hidup? Berbeda kalau dia barang tidak bernyawa. Mudah rusak, hancur atau tidak? Kaitannya nanti juga penanganannya. Rapuh, kenyal, alot, basah atau kering, berbahaya atau tidak. Bahkan di pemerintah mengatur mengenai barang berbahaya dan tidak berbahaya untuk angkutan barang. Kemudian diangkutnya dia terbuka atau harus dipaket. Mungkin teman-teman kalau yang ngirim barang di paket biasanya ditanya apakah langsung dikemas, lepasan, atau harus menggunakan kemasan khusus. Tahapan pengolahan dia termasuk bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi juga akan mempengaruhi pilihan moda transportasi yang digunakan. Bahan baku mungkin bisa menggunakan truk terbuka. Barang jadi umumnya bisa terbuka, juga dominan menggunakan yang tertutup. Pilihan moda juga dipengaruhi ukuran, berapa dimensinya. Kalau dia kurang dari 2,1 meter, dia bisa pakai elep, bisa pakai truk engkel. Tapi kalau dia lebih dari itu, mau nggak mau harus pakai truk besar. Itu dari sisi lebar, belum dari sisi panjang. Kalau seperti tiang panjang, itu harus menggunakan kendaraan yang besar. Kemudian berat jenis dan nilai barang. Kalau nilainya mahal, pasti akan berbeda dengan nilainya yang murah. Batu bata akan berbeda dengan cara membawa mobil. Banyak karakteristik yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi. Berikutnya, hubungan apa orang dengan lalu lintas? Ini kita bicara karakteristik orangnya. Kalau tadi karakteristik pilihan orang terhadap volume pilihan moda, ini orang dengan lalu lintas. Usia pengemudi, ini juga mempengaruhi karakteristik orang dalam berlalu lintas. Orang yang muda kecenderungan mempunyai daya reaksi yang lebih cepat, penglihatan, pendengaran yang lebih bagus, sehingga kecepatan berkendara dia bisa lebih cepat dibanding yang lebih tua. Walaupun ini tidak selalu berlaku. Terkadang orang yang lebih tua juga ada yang lebih kencang dibandingkan yang lebih muda. Ada yang lebih ugal-ugalan dibanding yang lebih muda. Tapi dominannya seperti itu. Jenis kelamin itu juga sama. Di hipotesanya keberanian laki-laki mengambil gerakan itu lebih besar. Gapnya dengan kendaraan pria itu bisa 3,56 detik atau kurang. Ini kan rata-rata ya.
Seperti kalau yang anak muda nyalip truk gandeng di depan ada kendaraan, dia berani ngambil di sela-sela kendaraan. Wanita mungkin belum tentu berani, gapnya lebih jauh. Berbeda yang mak-mak itu ya. Nah, cuman itu juga tidak bisa berlaku semuanya, laki-laki atau wanita. Ada wanita yang pemberani, ada lelaki yang tidak pemberani. Kemudian visual dan aspek-aspek yang lain mempengaruhi orang dalam berlalu lintas. Ini kita membahas pengaruh orang dalam memilih moda dan hubungannya terhadap lalu lintas. Yang dimaksud faktor orang adalah pengemudi atau penumpang. Jadi orang bisa sebagai pengemudi kendaraannya, bisa juga dia hanya sebagai penumpang. Pelaku perjalanan memiliki penilaian yang tidak sama atas faktor seperti jarak, waktu, biaya, maupun kenyamanan. Ada yang memilih jarak terdekat tapi lebarnya kecil karena dia memang ahli. Ada yang tidak berani mengambil jarak dengan lebar pendek sehingga harus memutar tidak masalah. Waktu, ada yang milih perjalanannya pagi, ada yang malam pun berani. Biaya, tadi sudah disinggung. Ada yang mau bayar mahal, yang penting jarak dan waktunya cepat, masuk jalan tol. Ada yang tidak mau, tergantung dari biaya. Kemudian kenyamanan, ada yang maunya naik mobil pribadi karena nyaman, ada yang bersepeda sudah cukup. Jadi perilaku akan mempengaruhi pilihan moda dan lalu lintas. Penilaian yang sangat subjektif ini dimasukkan dalam pertimbangan umum. Anggapan umum yang digunakan adalah setiap orang akan memilih. Nah, ini kembali seperti yang sebelumnya tadi. Orang akan memilih jarak yang paling dekat, biaya yang paling murah, waktu paling cepat, atau kombinasi ketiganya. Jadi semua yang nilai efisien itu yang dominan akan dipilih. Walaupun ada beberapa yang berbeda. Makanya dalam transportasi kita harus melihat karakteristik. Karakteristik orang di suatu wilayah harus kita ketahui. Karakteristik orang di suatu guna lahan yang teman-teman kemarin survei juga harus diketahui. Termasuk juga terkait aturan. Kemarin yang surveinya di sekolahan mungkin ada aturan. Anak-anak belum boleh naik kendaraan bermotor. Jadi mau nggak mau dia harus naik angkutan umum atau berjalan kaki atau diantar seperti itu. Kalau diantar, kembali lagi, berapa tingkat ekonomi di sekolah tersebut? Kalau kaya, mungkin mobil. Kalau tidak, mungkin diantarnya bisa naik motor, naik sepeda, atau jalan kaki. Pelaku perjalanan tidak memiliki keterangan yang benar perihal alternatif lintasan. Mereka melihat dari waktu, biaya, dengan cara yang berbeda. Walau setiap pelaku perjalanan memilih lintasan yang dianggap terbaik, perbedaan persepsi tentang lintasan minimum menyebabkan perbedaan pada beberapa jalur. Namun kalau sekarang perbedaan persepsi ini agak dieliminasi dengan adanya Google Map. Kita bisa memilih jalur, kemudian nanti Google Map akan memilihkan rute terpendek, tercepat. Cuman tidak memilihkan mengenai biaya, belum memasukkan itu. Selain meminimumkan jarak, waktu, dan biaya, pelaku perjalanan juga menghitungkan faktor lain yang biasa dipilih. Pemandangan yang bagus, keamanan lintasan. Contoh, misalkan kita ngirim barang di Sumatera, kita pasti tidak memilih di malam hari karena tingkat keamanannya kurang bagus. Pengenalan ini menuju pada apa yang disebut dengan probabilistic assignment, yaitu bahwa kemungkinan pilihan berkaitan dengan alternatif lintasan. Untuk karakter manusia ini nanti ada mata kuliah behavior, teman-teman nanti akan mempelajari di sana. Ada penelitian, faktor yang mempengaruhi, dan semuanya terkait pelaku perjalanan. Saya juga ada buku kemarin dapat dari Prof. Lex, itu juga mempelajari mengenai karakteristik manusia. Kalau nanti teman-teman berminat, kalau pas ke kampus bisa dibaca-baca. Oke, sesi pertama kita sementara bahas ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.